Lagi sibuk nanti nggak apa-apa. Insyaallah ada. Ya. Ya Allah, tim hadroh. Hadroh itu menghadirkan. Biar tahu, oh ada hadroh. Kenapa? Karena menghadirkan baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau dibacakan sholawat, hadroh itu Rasul hadir. Gitu. Ini bukan ecek-ecek ini, kelas berat. Rasul hadir atau main-main. Jadi bohong orang yang nggak suka sholawat itu biar terkecek. Orang yang dia kan nyari keterangan Rasul. Bagaimana Rasul menolong kalau nggak baca sholawat? Nah, coba aja. Apalagi nggak dikasih kopi, mana yang tahu? Kopi lah. Seksi, aduh kopi baik seksi. Tuh itu. Jadi maksudnya hadrah itu menghadirkan Rasul dengan dibacakan kisah riwayat dan sholawat Rasul. Kenapa? Karena kita mengharapkan syafaatul uzma, yang satu-satunya Nabi Rasul yang mendapatkan, yang membagikan. Yang lain nggak ada prioritas. Seluruh jamaah yang Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan untuk kita cepat sampai. Pada malam ini seminggu lagi insyaallah minggu depan Isra Mi'raj Rajab. Jadi ini akhir Jumadil akhir. Apa? Minum. Untuk Ustaz enggak? Di mana kisah momen sejarah dan salah satu mukjizat dengan Rasul diperjalankan, diisrakan. Isra itu berjalan. Asra yusri isra'an. Sudah jangan berapa. Makan aja. Jangan betul. Saya nggak makan. Enggak. Saya mau pesan makan mau makan. Saya maksudnya. Ya, dorong cerita nih. Karena berbagai macam intibar, contoh yang dialami Rasul ketika Isra. Dongeng, bukan dongeng wakepon, dongeng nyata, pasti benar. Satu ketika Rasul diperlihatkan sampel, contoh intibar, di mana sekelompok belum ya? Yang sekelompok petani udah belum? Yang lagi nanam ujung-ujung ditengok ke belakang langsung kuning, ngosok kayak rambutan. Padahal baru nanam. Coba bayangin, hebat kejadian. Makanya Rasul nanya mereka Jibril, itu sampel apa Jibril? Contoh apa itu Jibril? Itu Rasul. Bukan semata Rasul nggak tahu, Rasul pasti tahu. Cuma kan Rasul buat sejarahnya supaya umat baca nanti, oh gini gitu. Jadi kisah-kisah perjalanan Rasul itu bukan berarti Rasul tidak tahu, tapi untuk umatnya supaya jadi oh geningan begini cerita. Satu kitab tuh, kitab Bainama. Kenapa disebut kitab Bainama? Karena awal kitab itu kalimatnya Bainama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kitabnya Kitab Dardir karena pengarangnya Syekh Ahmad Ad-Dardir. Itu satu kitab kisah khusus, kisah Isra Mi'raj. Isra itu berjalan, asal katanya Asra yusri isra'an, berjalan di malam hari. Ini bukan siang, kalau siang bukan Isra, belanja. Jadi kalau malam itu Isra. Kalau malam itu Isra, jadi Rasul itu perjalanan malam makanya disebut Isra. Dari mana itu perjalanannya? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Haram lagi. Dari Masjidil Haram di Mekah yang ada Ka'bah, sumur Zam-Zam, ila Masjidil Aqsa ke Palestina. Perjalanan sebulan.
Masya Allah. Kalau naik onta, ontanya lagi nyantai sebulan itu. Nah, ajaran begitu. Nanti Pak RT katanya umroh insya Allah. Allah petapin. Seksi kopi juga itu nonton. Ya insya Allah. Amin ya Rabbal. Perjalanan 40 hari dikejar cuma beberapa menit, berapa jam? Berarti kendaraannya dong istimewa. Kendaraannya namanya, yang tahu? Buruk. Buruk itu asal kata barkun, artinya kilat. Kilat itu nyamper, sakit. Jadi disebut kendaraan yang secepat kilat. Cerita aja terus ada pemikiran beres. Rasul berangkat dikawal, jadi tidak sendirian. Rasul selalu dapat backing mereka Jibril, mereka kiri kanan. Jadi nggak sendirian jalannya, sendirian menyasar. Makanya di backup ke Jibril. Kenapa? Karena untuk bertanya nanti kalau ada iktibar, ada contoh kejadian. Itu keajaiban satu. Makanya Isra Mi'raj itu mukjizat. Kenapa? Keajaibannya yang tidak bisa ditandingi dengan akal sehat. Perjalanan yang di luar batas kemampuan akal biasa. Makanya kalimatnya diawali dengan kalimat tasbih. Allah itu apabila mau menyampaikan hal-hal yang istimewa, yang mengagumkan, makanya Allah awali dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi asra itu bukan berjalan sendiri, usriya. Jadi Rasul diperjalankan, gitu modelnya. Pantesan jadi mukjizat. Ini salah satu mukjizat di samping Al-Quran dan mukjizat-mukjizat lain. Barkun kilat. Dan keistimewaannya, buruk itu langsung diambil dari surga. Yang kejadiannya ketika diambil, itu buruk itu lagi sakit, murung aja sampai kurus. Kenapa murung? Pas tanya, kenapa kamu? Kalau yang lain gemuk-gemuk pada ceria di surga, kamu kayak orang murung, bingung. Why? Begitu teman-teman dulu gitu. Kenapa? Piye? Ono apa ini? Kayak naon? Ternyata pas sampaikan, oh Jibril, aku ini kangen, rindu karena pernah mendengar akan datang manusia paling mulia. Makanya aku ingin ditunggangi oleh manusia termulia itu. Itu buruk aja kangen itu, Pak. Datang, cerita Amin datang dan alhamdulillah ahlan wa sahlan mengagum ya. Itu ceritanya di baca itu aja. Malu ada gua. Terima kasih monggo. Terima kasih besok lanjutkan lagi insyaallah kalau ada atau subuh dah. Itu bukan subuh bangun. Subuh bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in alladziina hum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal kitab nafa'anallahu bi 'ulumihi nafa'an mubarakan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak ahli pengajian Masjid Jami Baitur Rahman yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-irtiqa'u min maqami farqin ila maqami jam'in ziyadatut tauhid wal imani. Keimanan seseorang itu terbagi menjadi 3, atau ketauhidan seorang manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keimanannya atau ketauhidannya ada di makom farqi. Makom apa? Farqi. Yang kedua, imannya atau tauhidnya itu ada di makom jam'i. Makom apa? Jam'i. Yang ketiga ada di makom jam'ul jam'i. Apa? Apa? Satu, makom farqi. Yang kedua, makom jam'i. Yang ketiga, jam'ul jam'i. Nah, kita ada di mana? Kita lihat. Makom farqi itu adalah makom jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kira-kira? Di sana. Iman, percaya, yakin, iya, bertauhid, iya. Tapi karena kurang tebal, jauh sama, jarang ingat kepada, jarang bertawakal kepada Allah, jarang meminta pertolongan kepada Allah, bahkan jarang ibadah kepada Allah. Maka makomnya adalah makom farqi, al-bu'du anillah, makom jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana kira-kira apa? Bukan. Di sana ya. Orang yang sering lupa kepada Allah itu makom farqi, jauh dari Allah. Ya, kita boro-boro lagi kerja, lagi ngegoes, lagi jalan-jalan, lagi sholat aja lupa ke Allah. Ingatnya ke kunci yang hilang di rumah, ingatnya ke hutang, ingatnya ke masalah. Itu teh lagi sholat, apalagi di luar sholat. Ya, kita harus terima bahwa kita masih ada di makom farqi. Nah, kalau kita sudah terima ada di makom farqi, tidak ada yazid wa yanqus sebenarnya. Iman kita itu tidak bertambah, tidak berkurang. Bisa jadi berkurang terus. Kalau kita ada di makom farqi, ada di makom jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering dengar bahwa iman kita itu yazid wa yanqus, kadang nambah, kadang berkurang. Tapi menurut para ulama, iman yang yazid wa yanqus itu bukan iman yang ada di makom farqi, tapi iman yang ada di makom jam'i, makom yang kedua. Kalau iman kita di makom farqi, yang kusuk terus berkurang biasanya. Jadi kisaran di 30% lah misalnya. 30%
30%. Nanti berkurangnya ke berapa? 20%, 10%. Naik laginya ke 20, 30, nggak nyampe ke 40. Nggak bisa tembus. 30, 20, 10, naiknya 20, 30, balik lagi ke 20, 10. Nanti dari 10 ke 20, 30, terus seperti itu. Itu iman yang ada di makom parki. Iman yang ada di makom jami, ay makom mujtima'in wa tisolin ma'ahu, wa yusamma hadha bimakomil pana'i, bihaisu la tara al mawjudat ay al mukawanat kullaha illa wa huwa al fa'ilul mawjud. Makom jami adalah makom pana. Waduh, ngeri ya dengar pana. Bukan panu kan? Makom jami adalah orang-orang yang ada di makom pana. Seperti apa makom pana itu? Bihaisu la tara al mawjudat ay al mukawanat kullaha. Makhluk sudah tidak punya pengaruh terhadap dirinya, baik itu berupa nikmat maupun musibah. Misalnya keuntungan, makhluk bukan? Makhluk karena bukan Allah itu. Pada saat kita mendapatkan keuntungan, gembira luar biasa. Nah, itu masih terpengaruh dengan keuntungan. Pada saat kita mendapatkan kerugian, sedih luar biasa, manyun begitu. Kadang-kadang sakit gigi kalau dapat kerugian, kalau sakit gigi kan begitu ya, nah, gerungnya gitu. Maka kondisi seperti itu kita masih terpengaruh oleh makhluk. Kalau terpengaruh, berarti si makhluk ini masih dianggap ada. Masih dianggap ada. Saya analogikan lagi. Kalau kita menganggap ada, kalau kita menganggap hantu itu ada, juri, bahasa nama ada, maka pada saat dalam pikiran kita bahwa hantu itu ada suara tapi tidak ada rupa, kemudian kita melewati suatu tempat ada suara tapi gak ada rupa, gak ada orangnya, maka kita akan lari terbirit-birit dengan keadaan tidak terkontrol. Celaka iya pasti, karena kita lari tanpa kontrol dengan keadaan takut. Takut ini hadir karena dalam pikiran kita menganggap hantu itu ada. Tapi kalau kita tidak menganggap hantu ada, atau kita menganggap hantu itu tidak ada, maka dalam pikiran kita pada saat mendengar suara tanpa wujud, biasa baik, tidak akan merasa takut, karena kita tidak punya pikiran bahwa hantu itu ada. Sama halnya tadi. Pada saat kita mendapatkan keuntungan, gembira. Pada saat mendapatkan kerugian, sedih, masih terpengaruh oleh makhluk. Itu ada di makom apa namanya? Parki. Tapi orang yang ada di makom jami sudah tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Maka pernah mendengar ayat Al-Quran yang menjelaskan kondisi para wali itu seperti apa? Wali itu wala khaufun wala hum yahzanun. Para wali itu wala khaufun, tidak ada ketakutan, wala hum yahzanun, tidak ada kesedihan bagi mereka. Kok bisa? Karena ada di makom panah keimanannya, ada di makom jami keimanannya, sehingga mereka tidak akan ada ketakutan karena tidak ada yang bisa memberikan madarat kecuali Allah. Tidak ada yang membuat mereka gembira kecuali Allah. Sehingga kehidupannya
Walaupun dohirnya kurang mapan dalam ekonomi, tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan, anteng, tenang, aman, nyaman, damai. Itulah kondisi para wali yang imannya ada di makom jam'i atau di makom apa? Fana. Bahkan ada yang lebih parah. Yang lebih parahnya seolah-olah orang yang ada di makom fana awal-awal itu seperti, mohon maaf, seperti orang yang gila akal. Yang di Indonesia mah ada Habib yang diyakini fana kan? Siapa Habib? Sevan ya, Sevan Ja'far juga. Sebagian orang meyakini mereka ada di makom fana. Dalam kondisi tidak ingat kepada makhluk, ingatnya hanya kepada Allah. Mana dalilnya? Para ulama mengatakan bahwa pada saat kita ada di makom jam'i atau fana, kita hanya ingat kepada Allah, tidak akan ingat kepada makhluk. Makhluk tidak akan berpengaruh kepada pikiran dan hati. Dalilnya pada saat Siti Aisyah difitnah berzina dengan Sofwan. Surat An-Nur ayat 11. Saya bacakan ayatnya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Siti Aisyah pada saat itu sebelum ayat tentang hijab, kewajiban perempuan wajib berhijab, sebelum turun ayat itu, beliau mengikuti Rasulullah untuk perang. Selesai perang, turun ayat tentang hijab, bahwa semua perempuan itu harus berhijab. Ketika pulang, Siti Aisyah ini kan naik tanduk, tahu kan tanduk yang ada di atas unta. Pada saat mau berangkat, beliau kehilangan kalungnya. Dalam satu riwayat cincinnya, intinya perhiasannya. Sehingga beliau pada saat mau berangkat, beliau ingin hajat besar, BAB, buang air besar. Akhirnya melipir ke tempat yang sepi. Setelah selesai BAB, kemudian masuk ke dalam tanduknya, baru sadar bahwa cincinnya atau kalungnya hilang. Keluar lagi dari tanduknya Siti Aisyah ini. Kembali ke tempat BAB yang tadi pertama kali datang. Dicari, ketemu si perhiasan Siti Aisyah ini. Pada saat ketemu perhiasannya, Siti Aisyah hendak kembali ke kudanya atau ke untanya dengan rombongan Rasulullah. Ternyata mereka sudah pergi duluan. Disangka Siti Aisyah ada di dalam tanduk, padahal sedang di luar ngambil cincin yang hilang. Akhirnya Siti Aisyah ketinggalan dari rombongannya, berjalan sudah jauh. Akhirnya beliau memutuskan untuk kembali ke tempat semula dengan harapan rombongannya sadar bahwa Siti Aisyah tidak ada dan nanti akan dicari. Pada saat Siti Aisyah menunggu rombongan Rasulullah untuk mengambil kembali beliau, Siti Aisyah, beliau ketiduran, ngantuk. Akhirnya ketiduran. Pada saat ketiduran, datanglah Sofwan, seorang sahabat yang sama ketinggalan juga dengan rombongan Rasulullah, bawa unta. Ketika melihat ada orang yang tidur di gurun pasir, Sofwan ini menghampirinya. Ketika nyampe, ternyata beliau melihat Siti Aisyah yang sedang tertidur. Kaget Siti Aisyah langsung bangun, kemudian menutup wajahnya karena ayat hijab sudah turun. Pada saat itu kemudian Sofwan turun dari untanya dan Siti Aisyah naik ke untanya Sofwan. Sofwannya mundur.
nuntun unta sampai nyampe ke rombongan Rasulullah SAW. Pada saat nyampe, orang-orang munafik diantaranya Abdullah bin Ubay, ada 3 orang yang menyebarkan fitnah bahwasannya Siti Aisyah berzina dengan Sofwan karena datang telat, kemudian pas kembali berduaan. Rame satu Mekah, Madinah menyebarkan berita bohong tersebut bahwasannya Siti Aisyah dan Sofwan berzina. Nyampe ke rumah, Siti Aisyah kemudian datang bersama Abu Bakar Siddiq dan ibunya, Ibu Siti Aisyah, untuk memohon maaf dan menjelaskan, mengklarifikasi bahwasannya Siti Aisyah tidak berzina sampai bersumpah demi Allah. Tapi Rasulullah tidak menjawab dengan satu dua patah kata pun. Rasulullah diam 1000 kata, tidak menjawab permohonan maaf dari Abu Bakar Siddiq dan Siti Aisyah, karena beliau belum bisa memutuskan. Kenapa belum bisa memutuskan? Belum ada ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul itu kalau menemukan masalah tidak menjawab dengan kalimatnya sendiri, dengan keinginan sendiri, nunggu wahyu dari Allah turun baru beliau menjawab. Kalau kita mah enggak, asal naik kita kan. Kalau enak orang sedang mau yakin mau enggak, kok jawab gitu kan. Rasulullah nggak diem. Siti Aisyah sampai nangis kemudian masuk ke kamar karena Rasulullah tidak menjawab permohonan maafnya. Pada saat Siti Aisyah nangis di dalam kamar, Rasulullah bergetar dan Abu Bakar Siddiq paham bahwasannya pada saat Rasulullah bergetar menggigil badannya sedang menerima wahyu. Dan ternyata benar ayat tadi yang diturunkan, innal ladzina ja'u bil ifki. Allah menjelaskan bahwasannya Siti Aisyah suci. Artinya benar. Tuduhan-tuduhan orang-orang Mekah itu tidak benar. Mereka memfitnah Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, bersyukurlah bahwa Siti Aisyah telah disucikan oleh Allah. Bahwasanya Allah mengatakan Siti Aisyah benar tidak melakukan perzinahan. Satu Mekah Madinah akhirnya paham dan merubah tuduhannya yang tadinya menuduh Siti Aisyah berzina. Setelah ayat ini turun, mereka percaya bahwasanya Siti Aisyah tidak berzina. Ibunya kemudian mengambil Siti Aisyah yang sedang nangis. Ya Aisyah, bersyukurlah engkau. Secepatnya menghadap ke Rasulullah dan ucapkan terima kasih kepada beliau karena Allah telah menurunkan ayat bahwasanya engkau benar tidak berzina. Jawaban Siti Aisyah bagaimana? Aku tidak mau keluar menemui Rasulullah karena yang menyelamatkanku bukan Rasulullah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa saya berterima kasih kepada makhluk? Nabi Muhammad itu sama manusia, makhluk, sedangkan yang menyelamatkan adalah Allah. Bahasa seperti itu seolah-olah bahasa yang kurang sopan kan? Karena ditujukan kepada siapa? Sayyidul Ayat, Sayyidul Anam, Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia. Nah kemudian para ulama menjawab, kenapa Siti Aisyah menjawab seolah-olah kecut lah gitu kan? Pada saat itu para ulama menjawab Siti Aisyah dalam keadaan atau pada saat itu Siti Aisyah ada di makom jam'i keimanan, ada di makom panah ketauhidan. Jadi Siti Aisyah hanya ingat kepada Allah, kepada selain Allah lupa, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada saat ibunya mengajak untuk keluar kamar dengan tujuan berterima kasih kepada Rasulullah, Siti Aisyah nggak mau, karena pada saat itu Siti Aisyah hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil. Abu Bakar Siddiq, beliau mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah, tapi tidak lupa kepada Allah. Nah, Abu Bakar Siddiq mewakili orang yang ada di taraf keimanan makom jam'i.
ingat kepada Allah tapi tidak lupa kepada makhluk. Makanya kalau wali yang ada di makom panah ini kayak orang gila lah gitu ya. Kayak orang yang tidak sadar apa yang ada di hadapannya, apa yang mau dikatakan. Kenapa para ulama menjelaskan 3 tingkatan keimanan ini? Karena kita punya kewajiban untuk menggapai itu semua. Kalau kita selamanya ada di makom parki, kemungkinan selamatnya itu kecil. Kemungkinan kita di akhirat selamat itu kecil. Bisa jadi selamat, bisa enggak. Walaupun ketentuan selamat dan tidaknya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau misalnya kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, maka perlu kiranya kita untuk berusaha keras. Yang tadinya ada di makom parki, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tingkatkan kepada makom jam'i yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian dekat kepada Allah itu seperti apa? Pengertian dekat kepada Allah itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Karena menurut saya Ibnu Athaillah, seandainya tidak ada nafsu, maka tidak ada jarak bagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan Allah dekat kepada kita lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi adalah bagian dari diri kita padahal. Tapi Al-Quran menjelaskan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita ke kita. Padahal urat nadi kita adalah kita. Sehingga kuncinya adalah kita harus benar-benar mujahadatun nafsi, berjuang sekuat tenaga untuk mengalahkan nafsu kita. Supaya pada saat nafsu ini bisa dikalahkan, dibimbing oleh akal yang dibarengi ilmu agama, maka nafsu ini akan menjadi kendaraan buat kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan buat kita supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat nggak Pak ngelawan nafsu? Ngaji misalnya diantaranya kan, oh dingin-dingin begini kan enaknya. Jadi kalau nafsunya nggak dilawan, jadi tidur. Benar nggak Pak? Nyampe ke masjid masih digoda, digoda sama setan, digoda sama nafsu. Setan menggodanya biasanya ditusuk-tusuk tuh ininya apa? Pantatnya. Makanya enggak, kalau mandi itu silanya itu nggak bisa kuat. Ya, 10 menit kan ganti posisi. Kaki kanan ke atas, kira kabur. 5 menit kemudian kaki kiri pindah ke kanan. 5 menit kemudian jalan-jalan. 5 menit kemudian nggak boleh. Sepat. Karena digoda sama setan dan nafsunya agak sedikit terbuka. Sholat berat nggak kira-kira? Berat. Kalau kita nggak ingat neraka makanya nggak mau sholat. Nggak ingat neraka, nggak ingat azab, gitu kan? Nggak ingat keselamatan pasti nggak bisa. Karena nafsu, inna nafsa la'amaratun bisu'i, bahwa nafsu ini akan mengarahkan kita kepada keburukan. Sholat bisa, tapi pada saat sholat masih digoda. Nafsu ini digoda oleh setan sehingga tidak betah berlama-lama di dalam sholat. Yang harusnya kita benar-benar memaknai atau menikmati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, karena nafsunya mengarahkan, mendorong kita untuk
cepat keluar dari sholat, maka bacanya biasanya nggak karu-karuan. Menurut Al-Habib Al-Alawi Al-Haddad, kalau kita ingin khusyuk, tahap pertama adalah pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hati dan pikiran kita pun harus ikut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dianjurkan untuk bisa membayangkan tulisan Bismillahirrahmanirrahim atau tulisan yang kita baca. Tahap awal itu. Sehingga di dalam fikih kalau kita sholat tidak sah kalau bacaan yang kita baca tidak terdengar oleh diri kita sendiri. Misalnya begini, baca surat Al-Fatihah, gak ada suara sama sekali, batal sholatnya, nggak sah. Harus ada suara yang terdengar oleh diri kita sendiri. Kedengaran. Tapi jangan terlalu keras juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngeganggu orang yang di sebelah kita. Orang lain yang tadinya mau khusyuk karena kitanya kedengaran suaranya jadi nggak khusyuk. Kegangguan kira-kira. Ya, makanya haram baca Quran pada saat ada orang yang sedang sholat. Haram. Kenapa mengganggu orang yang sholat? Mohon maaf ya, mohon maaf. Di Kanang Roda ada masjid Supadura baru. Wah, itu namanya apa? Speakernya luar biasa bagus. Senang, kita dengarnya senang. Syiar Islam terjaga. Sebelum sholat ada yang baca Quran, dilanjutkan dengan suara yang nikmat, ada yang sholawatan. Selesai sholat ada yang membaca Quran lagi, dilanjutkan dengan suara yang merdu. Senang kita dengarnya. Tapi yang nggak saya setuju pada saat sholat, Pak. Pada saat sholat si imamnya itu pakai speaker, kedengaran kemana-mana. Mending kalau kecil, ini besar. Itu yang saya kurang setuju. Kenapa? Karena saya pernah terganggu dengan keadaan seperti itu. Sholat tarawih bulan puasa itu hampir rata-rata speakernya keluar semua si imam. Saya sedang baca surat Al-Fatihah, ya, karena saya di pondok kan, jadi imam sama santri bareng-bareng di masjid. Ada juga yang sholat tarawih. Iya karena kedua iya karena setangin saya baru baca itu di masjid ada yang baca waladhdallin. Si makmum yang ikutin saya malah ikutin amin. Kan jadi saya terganggu juga. Jadi amin saya belum waladhdallin mana. Nah dari sana ternyata mengganggu kalau sholat imamnya pakai speaker keluar. Coba saya tanya, tujuan imam pakai speaker ngasih tahu siapa, Pak? Makmum. Ngasih tahu makmum, yang di luar bukan makmum imam. Ngapain dikasih tahu gitu kan? Kalau mau speakernya yang ada di dalam atau saja. Keluar jangan, kalau bisa. Kalau ngaji ya siarkan. Itu kalau ngaji sholawatan, marhaban siarkan. Tapi kalau sholat lebih baik ya. Takutnya malah mengganggu orang yang sedang sholat di tempatnya masing-masing. Gitu. Bisa dipahami kan? Bisa kan? Ini bukan soal apa-apa, soal pengalaman gitu. Yang pernah terganggu. Iya karena berbayar karena sama, ya amin gitu kan. Jadi cukup terdengar oleh diri kita sendiri, jangan terlalu keras pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, doa iftitah, subhana rabbiyal azimi, atau tahiyat awal, tahiyat akhir. Cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Kalau tidak terdengar, batal salatnya, tidak sah salatnya. Kenapa harus terdengar? Nah, ini pertanyaan kedua.
Kalau dihubungkan dengan metode khusyuk, supaya pendengaran kita mentransfer ke otak kita bahwasannya kita itu sedang sholat. Kalau kita bismillahirrahmanirrahim disimak baik-baik oleh diri kita sendiri bacaan yang kita baca, maka pendengaran kita akan mentransfer ke otak, dari otak akan mentransfer ke hati, akhirnya kita ingat bahwa kita itu sedang sholat. Itu kan musuh tingkat awal. Yang gak musuh itu ketika sholat gak ingat dia lagi sholat, bahaya. Jangan-jangan ntar ngeluarin rokok lagi sholat, karena bawa rokok di saku bajunya kan. Lupa sedang sholat. Tingkat kedua, menurut Al-Habib Al-Haddad, kita harus bisa memaknai apa yang kita baca di dalam sholat. Kalau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka hati dan pikiran kita memikirkan apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lisan mengucapkan itu, hati dan pikiran kita menerjemahkan, memikirkan apa makna dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Khusus tingkat yang terakhir itu anugerah, nanti tinggal nunggu anugerah dari Allah. Kita sudah tidak akan memikirkan lafaz, tidak akan memikirkan makna, tapi Allah akan memberikan ilmu hikmah, kemudahan bagi diri kita untuk mengingat Allah pada saat kita sholat. Itu khusus tingkat terakhir. Tapi khusus tingkat awalnya harus kita latih dulu, terus dilatih. Jangan bosan-bosan walaupun susah. Karena itulah kewajiban kita mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Tarik nafsu kita pada saat kita ingat kemana-mana, tarik lagi supaya ingat kita ini sedang sholat. Pada saat kita sholat, boleh nggak kita ngobrol sama saudara kita yang ada di pinggir kanan atau kiri? Imam boleh nggak ngobrol sama makmum pada saat sholat? Kan nggak boleh. Imamnya lupa rakaat, kemudian nengok ke belakang, rakaat berapa sekarang? Kan nggak bisa, batal sholat. Baru dua mam. Dijawab lagi. Akhirnya salat berjamaahnya bubar. Kata yang sok yang kedua, untung saya nggak ngomong kan. Ikutan ngomong. Sok yang ketiga, para ngobrol. Batal semua. Kenapa tidak boleh ngobrol? Kenapa tidak boleh berbicara dengan kalimat-kalimat selain bacaan yang harus dibaca dalam sholat? Menjaga kehusuan. Kalau kita tarik hikmah, kalau kita tarik berpikir, ya itu suatu kewajiban, fardu, rukun. Dan apabila kita mengucapkan kalimat yang bukan bacaan dalam sholat, batal. Sekalipun itu sifatnya kaget. Orang yang latah kan biasanya kalau kaget kan ngucapin apa baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bludak. Ayam. Ngucapin ayam pada saat sholat batal. Karena kalimat ayam tidak ada di dalam sholat. Bahkan bacaan Arab pun, bacaan zikir pun kalau bukan pada tempatnya dibacakan di dalam sholat, batal sholat. Ada satu yang bukan bacaan sholat yang boleh diucapkan, yaitu amin. Amin boleh diucapkan. Rabbik birli pada saat selesai waladhdallin. Rabbik birli. Amin. Tapi ucapan Rabbik birli ini hanya boleh diucapkan bagi orang-orang yang selesai membaca surat Al-Fatihah.
Jadi jangan begini Pak, imam yang walatulin, kita yang baca Rabbik Firli, kitanya baca di batang. Jadi Rabbik Firli ini dibolehkan untuk dibaca oleh orang yang selesai membaca surat Al-Fatihah. Imamnya walatulin, udah kita nunggu, jangan Rabbik Firli. Rabbik Firli baru amin. Boleh kita kalau baca surat Al-Fatihah waladhdallin ngucapin Rabbik Firli sendiri amin, boleh, silahkan. Tapi kalau yang baca surat Al-Fatihahnya orang lain, kita nggak boleh ngucapin Rabbil Firli. Sebenarnya ketentuan fikih setelah amin, imam itu kan harus diam dulu, sunahnya tidur. Atau tujuannya selain menunggu mutola'ah atau membaca surat yang akan dibaca. Kalau surat yang akan dibaca misalnya At-Takasur, itu disunahkan baca dulu pelan-pelan oleh imam sampai beres, baru mulai dijaharkan. Tapi di kita nggak umum ya, apalagi kalau diamnya lama kan bingung si makmum. Wah, imam lupa nih. Ditungguin, imam lupa nih. Lama. Akhirnya ngomongin di belakang. Oh, imam. Cara imam. Tidur itu imam. Padahal ketentuannya malah seperti itu. Saya pun jarang pakai, takut ada yang ngomong di belakang. Karena nggak biasa. Langsung dibaca saja surat-surat yang akan dibaca. Harusnya ada jeda, intidor. Itu dalam sholat Pak. Masuk ke sholat itu luar biasa. Hawa nafsu kita akan terus mengarahkan kita untuk supaya tidak khusyuk. Hawa nafsu mengarahkan kita supaya jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum dibantu setan, nafsu plus setan lagi. Tambah tukang kopi. Udah repot. Maka harus ada kekuatan iktikad kita, bahwasanya kita harus benar-benar menjahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Selesai sholat, kira-kira masih diganggu nggak sama nafsu dan setan? Nah, pengennya assalamualaikum, udah gak jelang begini. Cepat keluar dari masjid. Padahal kebutuhan kita banyak. Disuruh wiridan, minta kepada Allah nggak mau kan? Males ya kira-kira doa. Angkat tangannya lama aja kan pegel. Ini kalau ada kiai baca doa, posisi tangan udah begini, udah begini, udah di bawah, udah garuk-garuk, kabur akhirnya. Lama banget tuh kiai doanya. Padahal kebutuhan kita banyak. Kenapa bisa seperti itu? Nafsu lagi. Tahan dulu, perangi hawa nafsu kita. Setelah selesai sholat, kita bareng sama imam wiridan, zikiran. Gak lama, paling 5 menit. Astagfirullahaladzim, li walidayya wa astagfirullah berarti alaya dan seterusnya. La ilaha illallah wa la syarikalah. Terus Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Allahumma la qani'a lima ataita, dan seterusnya. Subhanallah dan seterusnya sampai la ilaha illallah selesai salat sunnah. Jadi gini Pak, kita itu kalah terus sama hawa nafsu karena memang belum benar-benar mengerahkan sekuat tenaga kita untuk melawan hawa nafsu. Coba lawan dengan kesadaran. Benar-benar kita latih lawan nafsu ini dengan kesadaran. Kesadaran yang mana? Kesadaran bahwa kita benar-benar harus mengekang hawa nafsu kita, melawan hawa nafsu kita. Ditarik sekuat mungkin hawa nafsu kita yang mengajak kita keluar dari masjid setelah selesai sholat. Kita tarik nafsu kita untuk bisa mengerjakan sholat di awal waktu.
tarik hawa nafsu kita, paksa hawa nafsu kita untuk menghadiri pengajian. Paksa nafsu kita, tarik nafsu kita semua tenaga untuk menjauhi kemaksiatan. Jangan dibiarkan begitu saja. Udah nggak mau, udah begitu. Kalau mau maksiat, udah nggak dilawan. Coba kita baca diri kita masing-masing. Ini kita belum maksimal untuk narik nafsu kita. Sekali-kali kita narik nafsu kita, sekuat tenaga. Tahan gitu kan. Kita tahan ya. Sekuat tenaga, coba sekali-kali. Kalau seandainya kita benar-benar istiqomah untuk terus menarik nafsu kita, untuk terus mendorong nafsu kita supaya kalah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Manjada pina lana dia tahun subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam melawan hawa nafsu. Paham? Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melawan hawa nafsu, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melawan hawa nafsu, sehingga kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa ribana ma'amma ya wasi'al karami wa habibul ladhi yujasha